Raksasa kerap digambarkan dalam mitos-mitos dan cerita rakyat sebagai makhluk yang berukuran besar, lebih dari 2 meter tingginya, dan memiliki sifat yang tidak menyenangkan. Mereka suka mengganggu dan berkonflik dengan manusia biasa. Karena mereka bertubuh tinggi dan besar, mereka kerap mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melanjutkan hidup. Mereka kerap bertarung dan membunuh spesies manusia biasa demi kelangsungan hidup mereka. Tak jarang juga mereka merusak sekitar. Dalam kitab-kitab suci agama di dunia, kisah tentang raksasa juga diabadikan. Hal ini membuat kita berpikir, apakah raksasa dulu benar-benar ada? Dan manusia biasa seperti kita pernah hidup berdampingan dengan mereka? Jika memang benar raksasa bukan sekedar dongeng dan mitos, mengapa sekarang kita tak lagi menemukan raksasa? Kemana mereka perginya? Apakah mereka sudah punah? Kitab suci agama Abrahamik, seperti contohnya Bible dan Al-Quran, juga menceritakan keberadaan raksasa dalam kisah nabi-nabi. Dalam hal ini, ada sebuah kisah dari Nabi Daud yang sempat bertarung mengalahkan raksasa bernama Goliat di tanah Kanaan. Waktu itu, bangsa yang meninggali tanah Kanaan disebut sebagai Filistin. Goliat adalah raksasa yang mewakili bangsa Filistin. Tingginya sekitar 6 hasta atau 3 meter. Al-Quran menyebut Goliat sebagai raja dari bangsa Filistin yang juga disebut sebagai Jalut. Dalam mitologi Hindu juga ada kisah Ramayana yang juga memuat cerita tentang raksasa. Dalam kisah Ramayana diceritakan bahwa Rama, putra mahkota dari Ayodhya, pernah bertarung dengan para raksasa beberapa kali. Yang pertama adalah membantu Resi Wiswamitra memerangi para raksasa di hutan yang kerap mengganggu para petapa. Yang kedua adalah berperang melawan Rawana yang telah menculik Dewi Sinta yang telah ia peristri. Dalam kisah-kisah tersebut, raksasa selalu kalah oleh manusia yang baik dan berbudi luhur. Dalam kisah Atlantis, raksasa juga tak luput disebut-sebut dalam kisah negeri yang telah tenggelam tersebut. Orang suku Inka mengatakan bahwa piramida Tiahuanaco yang disebut-sebut merupakan peninggalan bangsa Atlantis tersebut dibangun oleh para raksasa dari Atlantis yang bertubuh tinggi besar, bermata biru, dan berambut pirang. Dalam legenda-legenda bangunan megalitikum yang kini banyak menjadi warisan sejarah dunia, seperti pembangunan Troy di Yunani, pembangunan Stonehenge di Inggris, pembangunan Karnak di Prancis, serta pembangunan candi-candi bersejarah di Jawa dan Kamboja, seperti Angkor Wat, Angkor Thom, dan Candi Borobudur, juga ada cerita rakyat yang mengatakan bahwa bangunan-bangunan tersebut dibangun oleh raksasa pirang dan kurcaci-kurcaci yang berkulit gelap. Tak hanya itu, keberadaan raksasa juga banyak didokumentasikan oleh leluhur-leluhur kita dalam relief-relief candi di Jawa Timur. Yang uniknya, bentuk-bentuk raksasa ini memiliki kemiripan dengan bentuk-bentuk raksasa di belahan dunia lain yang juga diklaim sebagai tempat Atlantis dulu berada. Dalam bagian dari Candi Penataran, tepatnya di bagian Siti Hinggil, terdapat relief raksasa yang biasa disebut Buto oleh orang-orang Jawa. Bentuk raksasa ini memiliki kemiripan dengan patung-patung dan topeng Rangda di Bali. Bentuk raksasa atau Buto ini juga mirip sekali dengan relief dan patung raksasa yang terdapat di Mexico City, di mana oleh masyarakat Meksiko, patung raksasa tersebut diklaim sebagai penggambaran dari Raja Aztec zaman dahulu. Jadi, apakah di zaman dulu raksasa juga sempat memegang tampuk pemerintahan? Di pelataran Candi Penataran juga terdapat bentuk patung raksasa yang biasa disebut dengan Dwarapala. Dwarapala adalah raksasa yang bertugas menjaga suatu tempat.
Di peradaban bangsa Maya juga terdapat patung raksasa yang bertugas sebagai penjaga. Nah, uniknya, baik patung dua pala di Candi Penataran maupun patung raksasa penjaga dari bangsa Maya, keduanya sama-sama berpose memegang gada atau pentungan besar yang sama-sama diletakkan miring pada bahu mereka. Mereka juga menggunakan aksesoris dan baju yang mirip. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa ya kebudayaan dan peninggalan sejarah orang Jawa memiliki banyak kemiripan dengan suku-suku di Maya dan Aztec? Jika bukan karena dulunya kita adalah bangsa yang sama di era Atlantis. Di Candi Penataran juga ada relief yang menggambarkan sosok mirip kera yang mengenakan tutup kepala. Sosok mirip kera ini bertubuh tegap dan membaur dengan manusia biasa. Gambaran relief ini menyatakan bahwa manusia kera dan raksasa adalah ras manusia yang lain yang dulu pernah hidup dan mereka pernah hidup sejaman dengan kita. Spesies manusia kecil yang masih bertahan hidup hingga sekarang. Ini membuktikan bahwa zaman dahulu, mungkin saat era Atlantis dan pasca tenggelamnya Atlantis, manusia kera dan raksasa benar-benar ada dan mereka hidup berdampingan dengan spesies manusia kecil seperti kita. Legenda manusia kera juga pernah diceritakan dalam mitologi Hindu, terutama dalam kisah Ramayana. Dikisahkan ada seekor kera yang cerdas, yang akhirnya berperang membantu Rama menumpas Rawana seorang raksasa. Kera ini bernama Hanuman, yang sebenarnya bukan kera juga, lebih mirip manusia yang berperawakan seperti monyet tepatnya. Hanuman yang cerdas kemudian mengordinir wanara lain atau spesies manusia kera seperti Hanuman untuk berperang membantu Rama melawan Rawana. Setelah peperangan dimenangkan oleh Rama, Hanuman memilih untuk mengabdi kepada Rama. Bukti keberadaan raksasa lain di tanah Nusantara juga kembali didokumentasikan oleh leluhur kita di relief Candi Penataran. Di sisi lain Candi Penataran ada relief yang menggambarkan raksasa yang bentuknya berbeda dengan ras manusia biasa seperti kita. Raksasa digambarkan bertubuh tinggi besar, memiliki taring yang besar dan panjang, bermuka buas dan kejam, senang memangsa manusia, dan berambut tebal gimbal. Namun, busana yang dikenakan sang raksasa mirip dengan busana masyarakat pada zaman itu. Jadi, raksasa di zaman dulu hidup dan berbudaya mirip dengan spesies manusia seperti kita. Spesies manusia kera juga pernah didokumentasikan dalam relief Candi Penataran. Sosok manusia kera di sini digambarkan sudah berdiri tegak dan memiliki ekor yang menjulang ke atas. Tapi tangan dan kakinya mirip sekali dengan tangan dan kaki manusia seperti kita. Bukannya lemas, panjang, dan menggantung seperti tangan kera pada umumnya. Mereka juga digambarkan menggunakan perhiasan yang mirip dengan perhiasan yang dikenakan oleh manusia biasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manusia kera yang banyak dikisahkan dalam mitos dan legenda adalah ras manusia berbeda dan memang benar-benar ada serta hidup berdampingan dengan manusia. Jika memang benar raksasa dan manusia kera adalah ras manusia lain yang sempat hidup berdampingan dengan kita ribuan tahun yang silam, kenapa sekarang mereka tidak ada sama sekali ya? Apakah pernah ada penelitian yang menemukan jejak-jejak kehidupan raksasa dan manusia kera? Sebenarnya pernah ada dua penelitian yang menggemparkan yang menemukan fosil manusia raksasa ini. Yang pertama adalah penemuan fosil manusia raksasa di kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina. Fosil ini diduga berusia 5.000 tahun. Ini berarti di era Atlantis dong. Hasil analisa tulang belulang menyimpulkan bahwa fosil ini adalah manusia yang tinggi tubuhnya minimal mencapai 1,9 meter dan rata-rata 1,8 meter lebih. Padahal manusia Eropa di masa akhir Neolitik tingginya hanya 1,65 meter rata-rata. Menurut harian China Daily, di hari ini pun rata-rata tinggi orang Cina di Shandong hanya 1,75 meter, sementara rata-rata tinggi warga Cina secara nasional adalah 1,72 meter. Sedangkan menurut Fang Hui, Kepala Sekolah Sejarah dan Budaya Universitas Shandong, pernah mengatakan hal sebagai berikut. Ini baru analisa berdasarkan struktur tulangnya saja. Di masa hidupnya, dia bisa mencapai tinggi 1,9 meter.
Penemuan menggemparkan lain juga pernah terjadi di Paracas, Peru, di mana di Paracas ini ditemukan sebuah tengkorak yang berbentuk memanjang dengan tinggi tubuh lebih dari 5 meter. Uniknya, bentuk tengkorak ini sangat berbeda dengan bentuk tengkorak manusia pada umumnya. Bentuk tengkorak yang ditemukan ini memanjang, bahkan kalau kita lihat cenderung lebih mirip dengan kepala alien loh, daripada kepala manusia biasa. Totalnya ditemukan ada lebih dari 300 tengkorak memanjang di daerah Paracas yang dipercayai berasal dari 3000 tahun yang lalu. Temuan menghebohkan lain juga pernah datang dari daerah Lima, Peru. Tahun 1969, Glenn Kimball pernah memotret dua mumi raksasa yang konon sekarang disimpan di salah satu museum di Lima, Peru. Mereka dijadikan mumi karena jubah emasnya menunjukkan kedudukan yang tinggi, sangat mencolok untuk ditonton. Mahkota mereka bisa masuk ke pinggang Glenn. Berarti mereka gede banget dong. Mumi-mumi itu bisa diukur dengan mistar, dan tinggi keduanya sekitar 9,5 kaki atau 2,85 meter. Ada beberapa barang pribadi yang dibawa oleh raja raksasa ini, yang tidak bisa dipakai oleh manusia berukuran normal. Tubuh-tubuh mumi ini dimasukkan ke dalam kotak kaca dan bisa ditonton semua orang. Tengkorak manusia raksasa yang dimumifikasi ini dihiasi oleh tutup kepala dan penutup tubuh dari emas. Gambaran mumi itu menunjukkan Raja Inca yang mengenakan baju emas dan hiasan kepala yang kini dipajang di Museum Emas Peru. Dia mengenakan pakaian yang serupa dengan yang dikenakan oleh orang-orang Inca pada kira-kira tahun 1500 Masehi. Menurut mitos setempat, raksasa ini sanggup mengangkat sebuah batu besar hanya dengan menggunakan vibrasi suara teriakannya saja atau acoustic levitation. Lalu bagaimana dengan manusia kera yang pernah didokumentasikan leluhur kita dalam relief-relief candi? Apakah mereka pernah hidup sungguhan dan mereka menjadi ras manusia lain selain kita? Sebuah teori evolusi pernah dicetuskan oleh Charles Darwin pada tahun 1859 silam melalui bukunya yang fenomenal berjudul On the Origin of Species. Di sini, Darwin menjelaskan bahwa evolusi merupakan perubahan frekuensi alel atau genetik pada sifat-sifat terwariskan yang ada pada suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini diakibatkan oleh 3 proses kombinasi utama, yakni reproduksi, variasi, dan seleksi alam. Teori evolusi tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Teori evolusi hanya menyatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia, berasal dari nenek moyang yang sama. Dalam suatu masa waktu, terjadilah percabangan spesies yang terjadi akibat beberapa faktor di atas. Teori ini sering dipersepsikan oleh orang awam bahwa manusia yang ada zaman sekarang ini adalah hasil dari evolusi dari kera. Sehingga kita seringkali melihat gambar seperti ini beredar di mana-mana dan jadi bahan perdebatan yang tak kunjung usai. Tidak semua ilmuwan setuju dengan teori evolusi Charles Darwin, apalagi umat beragama banyak yang tidak setuju, karena dalam doktrin agama sendiri dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan sudah dalam kondisi yang sempurna seperti ini, bukan lagi dari kera atau simpanse. Di sisi lain, tahun 2019 lalu, ada sebuah artikel dari liputan6.com yang memberitakan tentang penemuan fosil jenis kera besar yang separuh fisiknya mirip dengan manusia. Fosil manusia mirip kera ini bagaikan percampuran antara fisik manusia dengan fisik hewan dari keluarga monyet, yakni kera, simpanse, orang-utan, dan sebagainya. Spesies kera yang berjalan tegak seperti manusia ini kemudian dinamakan Danuvius guggenmosi, ditemukan oleh Sigulf Guggenmoos di Jerman Selatan. Diperkirakan spesies kera yang berjalan tegak seperti manusia ini sudah hidup sejak 11,6 juta tahun yang lalu. Anggota tubuh Danuvius guggenmosi pada bagian bawah berbentuk lurus yang membuatnya dapat berjalan dengan kedua kaki. Sementara di bagian atas, ia memiliki lengan panjang seperti kera yang dapat direntangkan untuk meraih cabang-cabang pohon. Ini mirip dengan penggambaran Hanuman dalam kisah Ramayana, di mana di situ Hanuman memiliki wajah seperti monyet, berbulu, tapi berjalan tegap seperti manusia. Namun, bisa melompat lincah di antara pepohonan bagaikan monyet pada umumnya.
Meskipun telah ditemukan fosil kera yang berjalan tegap bagaikan manusia, hal ini masih belum bisa loh menjawab secara ilmiah apakah di zaman dulu raksasa, manusia kera, dan manusia modern seperti kita sekarang ini sempat hidup berbarengan. Banyak misteri-misteri yang sampai hari ini belum bisa dipecahkan secara saintis. Kebanyakan dari misteri tersebut hanya terdokumentasikan dalam mitos dan legenda. Beberapa ilmuwan akhirnya mempertanyakan hal yang sangat menarik. Jangan-jangan yang namanya legenda dan mitos memang adalah kenyataan di masa lalu. Hanya saja karena orang zaman dulu, lebih tepatnya pasca tenggelamnya benua Atlantis atau banjir besar Nabi Nuh, karena manusia waktu itu belum bisa melakukan penelitian yang canggih dan alat-alat dokumentasi juga belum ditemukan secanggih sekarang. Akhirnya banyak kisah-kisah dari masa lalu yang dibingkai dalam cerita mitos dan legenda supaya diminati oleh generasi-generasi penerusnya, serta ditambahi sedikit bumbu fantasi agar menarik. Apakah benar demikian? Yang pasti, banyak juga loh ilmuwan yang melakukan penelitian sejarah berawal dari mitos dan legenda yang muncul sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Seperti contohnya penelitian tentang Atlantis, benua yang tenggelam. Awalnya juga dilakukan karena ada cerita legenda yang menarik dari Plato tentang benua indah yang tenggelam.